Halo semuanya, saya Natalia Isma. Dalam Daily Motivation kali ini, saya mau bahas tentang what to do after resignation. Permasalahan ini saya alami sendiri, di mana saat kita bekerja, kita terbiasa dengan agenda yang padat, jadwal yang padat yang harus diselesaikan karena atasan kita. Dan setelah resign, kita harus mengatur diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Di sini saya sangat meyakini bahwa seseorang yang sudah memutuskan untuk resign, dia sudah memikirkan secara matang konsekuensi, tabungan, dan juga planning yang akan dilakukan ke depannya mau seperti apa. Tetapi pada kenyataannya mengatur diri sendiri itu adalah hal yang paling susah. Di tahap awal setelah resign pasti kita akan merasakan namanya kebebasan waktu. Yang biasanya kita harus on time jam 7 pagi. Di pagi hari kita bisa bersantai, minum teh atau ngopi-ngopi santai di pagi hari, dan itu sangat menyenangkan untuk awal-awal setelah resign ya. Ya, itu sesuatu yang wajar, dan saya memanfaatkan setelah resign pun saya pergi keluar kota atau ke tempat-tempat yang saya sukai. Di fase selanjutnya pasti kita akan merasakan ada di titik jenuh, di mana kita melakukan rutinitas yang seperti biasa, kemudian tidak ada tantangan, tidak ada teman atau partner untuk bertukar pikiran, dan tidak ada sesuatu yang bikin kita challenging. Di sini saya mau berbagi atau sharing apa yang saya lakukan untuk melawan rasa jenuh itu sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Yang pertama adalah realistis, tidak ngawang-ngawang, menentukan target untuk jangka panjang yang kita pecah menjadi target-target jangka pendek. Optimis dengan perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. We did some things, even that is a small teeny things, but at the last we are moving to be more positive every day in some way. Karena perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten mampu merubah kita di masa depan. 1% sehari pun itu sebetulnya adalah sebuah proses kemajuan. Ketika kita fokus pada perubahan 1% dalam satu hari, maka kita punya waktu 365 hari. Buat target kebiasaan baru menjadi jelas dan terukur. Contoh dalam kehidupan saya, ketika saya mempunyai target untuk tidak makan gorengan, maka dalam satu hari itu ketika saya tidak makan gorengan, itu sudah mengurangi konsumsi minyak yang ada di dalam tubuh saya dan sudah mencegah segala penyakit yang disebabkan karena minyak. Contoh yang kedua adalah ketika saya resign dari guru animasi dan saya akan mendalami animasi itu sendiri. Setiap harinya saya belajar satu hal tentang animasi. Selain itu, saya juga mengikuti seminar yang berbau tentang animasi, baik yang free atau yang berbayar. Kemudian sekedar menyiapkan materi untuk ngisi ekskul atau les. Dan saya juga meluangkan waktu dalam sehari 1 jam atau 2 jam untuk scroll TikTok atau cari tahu tentang YouTube apa yang baru di dunia animasi sekarang. Bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Tidak ada alasan untuk kita semua itu tidak bertumbuh. Yang kedua adalah tantangan yang biasa kita lakukan adalah konsisten melakukan pekerjaan kebiasaan baru itu tidak mudah. Terkadang kita males, lupa, tidak punya support system yang mendukung, atau alasan lainnya yang membuat kita menunda melakukan sesuatu itu. Hal yang sering saya lakukan untuk mengantisipasi hal itu adalah catat dan tempel target kita sejelas-jelasnya ke tempat yang sering kita lihat. Selain itu, saya juga setting alarm untuk mengingatkan atau memberi notifikasi untuk melakukan hal-hal penting yang harus saya lakukan. Mungkin untuk 1 atau 2 hari atau 1 bulan itu terasa sangat sulit dan aneh. Tapi lakukan setiap hari sehingga alam bawah sadar kita sudah menginginkannya.
Yang kedua, bikin kebiasaan kecil yang baik itu menjadi lebih enjoy dan menyenangkan, sehingga kita bisa menikmati prosesnya. Contoh, ketika saya menargetkan untuk diri saya tidak makan gorengan, maka saya mensiasati dengan memasak sayuran yang saya suka, seperti brokoli, dikasih udang, kemudian dikasih saus tiram, minyak wijen, atau mungkin ikan yang dikukus atau ditim dengan menggunakan jahe, saus tiram, sehingga terasa lebih enak. Jadi walaupun tidak makan gorengan, tapi saya tetap makan sayur yang saya suka. Contoh yang kedua adalah saya suka mengajar. Berinteraksi dengan anak-anak, baik itu SD, SMP maupun SMA, itu memberi energi positif untuk saya. Oleh karena itu, saya mengambil job animasi yang berkaitan dengan mengajar. Menikmati proses itu sangat penting sekali, bahkan sama pentingnya dengan goals atau tujuan yang akan kita capai. Oleh karena itu, kita harus mensiasatinya. Yang ketiga, make it easy. Saat kita pengen keluar dari kejenuhan setelah resign, pasti ada aja hambatan atau halangannya. Apalagi tidak ada bos atau atasan kita yang nge-push target yang harus kita capai. Terkadang hambatan itu datang dari diri kita, seperti mager, males. Nah, kita harus mencari strategi supaya kita tidak mager lagi. Ataupun mungkin berkurang lah. Cari tahu alasan apa yang membuat kita mager. Yang sering terjadi di kebanyakan orang adalah menganggap pekerjaan itu terlalu besar dan kita tidak mampu. Dan kita berpikir, besok aja deh. Kita merasa ragu-ragu atau nggak yakin dengan tujuan awal kita. Nah, ini merupakan indikator bahwa kita kurang motivasi. Oleh karena itu, kita harus mencari strong way kita lagi. Nah, ini merupakan contoh dari kehidupan nyata saya, di mana saya keluar dari rasa jenuh kita untuk melakukan hal yang baru. Sewaktu saya ada di titik jenuh setelah resign, saya mencoba untuk main ke teman saya yang ada di Bandung dan mencoba untuk recharge energi. Saya mencari circle orang-orang yang hidupnya memiliki semangat, memiliki motivasi, dan juga saya melakukan sharing sehingga saya mendapatkan feedback. Saya kembali memiliki tujuan apa yang akan saya lakukan untuk masa depan saya, dan saya kembali memiliki hal-hal kecil apa yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya juga mengikuti seminar untuk upgrade skill saya. Bahkan saya juga mengikuti seminar-seminar yang dibuat oleh mahasiswa yang mungkin secara ilmu saya sudah tahu, tapi saya mempelajari vibes yang dibawakan oleh mahasiswa itu sehingga dia bisa enjoy, menikmati bergelut di bidang animasi ini. Sampai akhirnya saya mendapat tawaran dari teman-teman saya yang minta anaknya untuk dilesin animasi, dan juga saya mendapat tawaran seminar-seminar baik itu online maupun offline ataupun ekskul di beberapa sekolah. Hal ini yang membuat saya yakin bahwa ilmu animasi yang saya pelajari dari 2009 bisa saya pakai sampai sekarang untuk nambah tabungan atau nambah income saya. Poin selanjutnya adalah make it satisfying. Buat kebiasaan baru yang kita lakukan itu menjadi reward. Ada hadiah ketika kita berhasil melakukannya. Hal tersebut akan memberikan motivasi untuk kita. Ketika kita sudah melakukan dengan baik dan konsisten, berikan reward untuk diri kita. Hal kecil sih, tapi ketika kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir adalah jangan skip 2 kali kebiasaan yang sudah kita bangun. Kunci dari kebiasaan itu adalah pengulangan. Jika dalam pengulangan aja kita sudah bolong, bagaimana akan masuk ke dalam sistem di bawah sadar kita? Oke guys, terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.
Dan jangan lupa bersyukur atas perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan dan kita sudah berada di titik ini. Bye-bye.